Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diperkenankan untuk kembali menghadiri hari mulia, meskipun hari kebangkitan atau bi'tsah, diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dalam penanggalan kita itu tanggal 27 Rajab. 27 Rajab itu jatuhnya hari Selasa, tapi kita percepat mengingat hari ini hari Minggu, kemudian hari-hari libur ya. Tapi bagi riwayat-riwayat Ahlus Sunnah, tanggal 27 Rajab itu juga adalah hari Isra Mi'raj. Nah, itu bedanya kita dalam menentukan hari. Buat kita riwayat yang ada pada riwayat-riwayat Ahlul Bait, Isra Mi'raj itu terjadi beberapa kali di awal perjalanan atau di awal masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi khusus diangkatnya Nabi kita sebagai Rasul, diutusnya Nabi kita sebagai Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasul dalam riwayat-riwayat kita jatuh pada tanggal 27 Rajab. Nah, karena itu disebut sebagai Yaumul Bi'tsah. Nah, tanggal 25 Rajab itu sebetulnya sekaligus adalah hari peringatan syahadah Imam Musa Al-Kazim. Jadi hari ini juga sebetulnya bisa atau sekaligus kita memperingati syahadahnya Imam Musa Al-Kazim. Jadi dua sekaligus atau tiga bahkan ya. Memperingati Bi'tsah, memperingati juga Isra Mi'raj, dan memperingati syahadah Imam Musa Al-Kazim alaihi salatu wassalam. Terkait dengan Bi'tsah, dengan pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, kita temukan ada beberapa ayat. Salah satunya Allah berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dia yang mengangkat, dia yang mengutus. Bi'tsah itu artinya mengutus, ba'asa. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari orang-orang yang mereka kenal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang asing bagi orang Mekah. Nabi Muhammad adalah sosok yang dikenal. Allah menyebut orang-orang Mekah sebagai ummiyin. Allah juga menyebut Nabi Muhammad sebagai al-ummi. Kata ummi kadang-kadang diterjemahkan sebagai buta huruf. Nabiul ummi kadang-kadang diterjemahkan sebagai buta huruf. Tapi itu sepertinya terjemahan yang kurang pas. Karena Nabi Muhammad tidak buta huruf. Ya, Nabi Muhammad bisa membaca. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad ketika pertama kali diangkat atau diberikan wahyu oleh Allah. Allah firmankan kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Nah, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad bacalah, walaupun makna bacalah di sini itu dalam arti yang lebih luas, tapi membuktikan Nabi Muhammad itu bisa membaca. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sama sekali Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Karena kesan buta huruf itu artinya nggak ngerti. Orang yang buta huruf biasanya diasosiasikan sebagai orang yang nggak paham apa-apa.
orang bodoh, orang yang tidak terpelajar. Nah, tentu Nabi Muhammad bukan orang bodoh. Nabi Muhammad adalah seorang yang cerdas. Bahkan ilmu yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang mereka kenal sendiri, yang yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah. Saya kok rada-rada serak sedikit ya. Padahal Pak Kiai yang tadi bicara kepada kita, Pak Kiai siapa tadi namanya? Ustaz Hasan? Siapa? Munawir. Rupanya beliau hampir tiap hari 4-5 majelis, ya. Hari ini bahkan ada 7 majelis tapi suaranya nggak serak-serak. Saya baru 1 kali udah sedikit serak, ya. Nah, di ayat ini Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad itu yatlu alaihim, membacakan kepada orang-orang itu ayatihi, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan ilmu. Itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sempurna. Masa iya orang yang sempurna, yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah, nilai-nilai kebaikan itu disebut buta? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad bukan buta huruf. Nabi Muhammad orang yang cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad orang yang ngerti. Nabi Muhammad orang yang sempurna. Iya, memang Nabi Muhammad tidak pernah belajar dari orang-orang itu. Nabi Muhammad memang tidak pernah berguru secara khusus kepada seseorang yang mengajarkan kepadanya baca tulis. Memang betul, Nabi Muhammad tidak pernah belajar baca tulis langsung dari guru-guru itu atau dari orang-orang yang ada. Masyarakat Mekah memang pada masa itu umumnya mereka tidak belajar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung belajar dan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengertian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamahul bayan. Al-Quran tegas mengatakan allamahul, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad al-bayan, pelajaran, pengertian. Itulah Nabi kita. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita khususnya para pengikut ajaran Ahlul Bait diajarkan kepada kita tentang Nabi Muhammad itu, diperkenalkan kepada kita tentang Nabi Muhammad itu bukan sembarang orang. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Membaca adalah bagian dari cara kita untuk mendapatkan sesuatu. Membaca adalah sarana bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan.
Oleh karena itu ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, hai Rasul. Baca itu, baca apa yang ada di depan, yang tertulis, tapi juga baca apa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, fenomena-fenomena yang ada, itu adalah sesuatu yang perlu dibaca. Nah, kita juga membaca peristiwa, kita juga membaca berbagai fenomena. Sekarang ini misalnya secara khusus, kita bisa membaca, dunia bisa membaca betapa jahatnya Amerika itu, betapa jahatnya Eropa itu, betapa jahatnya Zionis itu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, apa yang terjadi di Palestina selama 1 tahun lebih ini, pembantaian terhadap lebih dari 50 orang yang sudah terbunuh, syahid, lebih dari 100.000 yang terluka, belum lagi yang di Irak, bagaimana kejahatan Israel, bagaimana Amerika Barat diem 1000 bahasa terhadap kejahatan-kejahatan Israel yang sekarang terus dilakukan, nggak berhenti-berhenti. Didiamkan saja oleh dunia, dunia diam, dunia tidak protes, dunia membiarkan Israel melakukan kejahatan-kejahatannya. Tapi kita yang membaca peristiwa-peristiwa itu terjadi di depan mata kita, walaupun kita tidak langsung menyaksikan, tapi kita menonton dari berita-berita dunia, betapa jahatnya Amerika, betapa jahatnya Israel, betapa jahatnya kongsi-kongsi Amerika. Makanya Al-Imam Al-Khumaini Qaddasallah ruhahu asy-syarif, Imam Khumaini dalam banyak ceramahnya, dalam banyak pidatonya, dalam banyak nasihatnya, itu mengingatkan kepada seluruh dunia. Imam Khumaini mengingatkan kepada seluruh dunia betapa jahatnya Amerika itu. Dengan satu kalimat, Imam Khumaini menggambarkan Amerika itu dengan satu kata saja, bahwa Amerika itu adalah setan besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Imam Khumaini mengatakan bahwa Amerika itu adalah syaitani buzurg, itu bahasa Persia. Buzurg itu bahasa Persia, kemudian diadop ke bahasa Indonesia menjadi besar. Jadi besar itu sebetulnya berasal dari bahasa Persia, buzur. Sama dengan kecil, ya. Kalau bahasa Palembang kecil itu apa namanya bahasa Palembang? Kecil. Nah, kecil ya. Itu juga berasal dari bahasa Persia, kucik. Kan sama itu, kucik kecil. Bahasa Malaysia juga kecil. Itu kita adopt menjadi bahasa Indonesia. Nah, Imam Khumaini mengatakan tentang Amerika itu bahwa Amerika itu adalah syaitani buzur, setan besar. Kalimat atau kata setan besar itu menggambarkan siapa Amerika sebetulnya, siapa Israel sebetulnya, siapa Barat sebetulnya. Karena itu, Sayyid Ali Khamenei ketika delegasi Iran melakukan beberapa tahun yang lalu ya, melakukan perundingan tentang nuklir dengan Eropa, Imam Ali Khamenei mengingatkan delegasi Iran, hati-hati, jangan percaya begitu saja, mereka punya maksud-maksud lain. Dan ternyata terbukti apa yang dikatakan oleh Imam Khumaini, apa yang dikatakan oleh Imam Ali Khamenei, rahbar, tentang kejelekan, kejahatan Amerika, Barat, Israel, dan sekutu-sekutunya, itu betul-betul kita saksikan di depan mata kita. Tapi ironinya, masih banyak orang yang kemudian tertipu. Ya, udah di depan mata kejahatan-kejahatan itu, tapi masih aja percaya, masih aja mengandalkan. Nah, disinilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan khususnya apa yang diajarkan oleh Imam Musa Al-Kazim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini juga hari syahadah Imam Musa Al-Kazim. Baca sejarah Imam Musa Al-Kazim.
Baca sejarah Imam Musa Al-Kazim, imam ke-7. Penting buat kita membaca. Imam Musa Al-Kazim itu sebagian besar atau banyak dari waktu hidupnya itu beliau habiskan di penjara Abbasiyah. Ada yang menyebut bahwa beliau itu dipenjara dalam beberapa kali, bukan sekali. Itu sampai 14 tahun. Dan beliau syahid, gugur di dalam penjara. Kenapa sampai Imam Musa di penjara? Kenapa sampai Imam Musa gugur di penjara? Karena Imam Musa ancaman buat penguasa pada masa itu, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang pada masa itu relatif masih baru ya, relatif masih baru. Dinasti Abbasiyah itu salah satu dinasti dalam Islam yang usianya sampai 500 tahun lebih. Itu adalah pada fase pertama. Mereka melihat bahwa Imam Musa ini adalah ancaman buat mereka. Karena itu mereka membungkam Imam Musa dengan cara menjarakan Imam Musa. Dipenjarakan, kemudian dibebaskan, tapi kemudian dipenjarakan lagi. Pernah dipenjara di Baghdad, pernah dipenjara di Basrah, di Irak, tentu saja dua-duanya. Tapi Imam Musa tetap terus menjalankan kewajibannya, menjalankan tugasnya sebagai seorang imam yang terus mengkritisi, tidak pernah tunduk kepada kekuasaan yang zalim, sampai kemudian Imam Musa diracun oleh penguasa pada waktu itu, Harun ar-Rasyid. Orang kalau nyebut Harun ar-Rasyid, sepertinya Harun ar-Rasyid itu khalifah yang begitu hebat, yang begitu berjasa kepada Islam. Ya, kalau kita baca sejarah tentang Harun ar-Rasyid, orang lupa bahwa Harun ar-Rasyid itu salah satu pembunuh terbesar, salah satu orang yang paling banyak membunuh keluarga Nabi. Anak cucu Nabi itu banyak dibantai oleh Harun ar-Rasyid. Nah, salah seorangnya adalah Imam Musa Al-Kazim. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan, mendalami bagaimana Imam Musa Al-Kazim yang sekian tahun berada di dalam penjara, maka kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Imam Musa Al-Kazim itu luar biasa. Dijauhkan dari umat, tentu dijauhkan dari keluarga, berdiam di dalam penjara sendirian. Tapi semua penjaga, penghuni penjara itu, ketika Imam Musa ada di dalam, mereka semua pasti memberikan satu penghormatan kepada Imam Musa yang lain. Salah satu kepala penjara itu, ketika diperintahkan oleh Harun ar-Rasyid untuk mengawasi Imam Musa Al-Kazim, ketika Harun ar-Rasyid minta laporan apa yang dilakukan oleh Imam Musa, beliau cuma menjawab, Imam Musa dari waktu ke waktu hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah Imam Musa mengeluh, nggak pernah Imam Musa merasa menderita, mengeluh bahwa begitu beratnya beban di dalam penjara, tidak pernah. Imam Musa menyatakan bahwa dia sabar, kuat, tegar, dia senyum, tetap dia ikhlas, dia ridho menerima apapun yang terjadi. Oleh karena itu Imam Musa digelari dengan Al-Kazim. Kazim itu artinya orang yang sangat sabar. Kazim itu artinya orang yang sangat kuat menghadapi musibah.
Nah, kita pada pengikut-pengikutnya, para pengikut Imam Musa Al-Kazim, tentu saja menteladani beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama akhiri ceramah saya ini dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala